Saya percaya kita hari ini diberkati Tuhan luar biasa, amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami datang di gereja-Mu Tuhan BSD Church. Kami menyatukan hati, kami memuji, menyembah Engkau pada siang hari ini. Kami percaya Kau hadir Tuhan, melawat setiap kami, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah satu-satunya yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on, BSD Church, clap your hands together for Jesus. I know you've been waiting for this one. If you really have a great God, say hey, ha, ha. And if you really have a great God, say hey. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow in your throne and worship you in Son and of God. And your kingdom shall not pass away. Every tongue say, shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship, you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. If you really have a great God, say hey, oh God. And if you really have a great God, say hey. And open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. See, holy, holy, feel high and lifted. Come on, church, clap your hands together. Shining in the light of your glory. Come on, come on. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Look at the one lifted up. Shining in the light of glory. Pour out your power and love as we sing, holy,
kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Sukacita mengalir bagi setiap kita di siang hari ini. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yeah. Haleluya. Pujian syukurku kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Oh, oh, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Boleh sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kaulah sukacita kami. Haleluya. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa.
Haleluya. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Yeah. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Tuhan sediakan buat setiap umatnya. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Ku diberkati, kamu diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Ada amin. Haleluya. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar. Mari nyanyikan bersama-sama. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Allah sanggup, oh, limpahkan, dan anugerahnya Tuhan sangat besar bagiku. Umat Tuhan saja nyanyikan pujian ini sambil memberkati satu dengan yang lain. Kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Dia sanggup menyediakan. Aku diberkati, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Yes Lord. Thank you Jesus. Amin. Haleluya Tuhan, terpujilah Kau Tuhan Yesus. Yes, Lord. Di tempat ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Kami siap menerima berkat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami berseru kepadamu, Engkau menjawab kami Tuhan. Dan Engkau mengubah setiap air mata kami menjadi sukacita. Kau ubah kesedihan kami menjadi kemenangan di dalam nama Yesus. Kami memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama nikmati Tuhan Yesus pada siang hari ini.
Hidup kami limpah dengan berkat Tuhan. Apapun yang ada di depan kita Tuhan, kami percaya Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Engkau di sebelah kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan Yesus. Dalam kesesakan kami, dalam kesedihan kami Tuhan, Kau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, atas kebaikan atas anugerah-Mu. Selamanya Kau kami tinggalkan. Oh, jamah setiap kami Tuhan.
terus menyembah-Mu, memuliakan Engkau, memuji nama-Mu yang kudus, yang hebat, yang dahsyat itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang telah hadir, karena kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Dan siang pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima yang terbaik daripada-Mu, pujian, penyembahan,
Dan Engkau hadir di tempat ini ya Bapa, untuk menjamah setiap kami, memperbaharui setiap kami. Dan saatnya Tuhan, kami ingin duduk dengan tenang Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka setiap hati, pikiran untuk menerima firman. Sehingga itu menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Tapi Engkau mau pakai Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa apa yang kami lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Haleluya. Biarlah firman-Mu itu membangun, menguatkan. Sehingga setiap jemaat-Mu pulang itu tidak sia-sia Tuhan. Tetapi menerima yang terbaik daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih tim PAW. Ya. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan firman untuk saudara. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Betul ya? Dan adalah tema besar kita juga hari ini terakhir, yaitu breakthrough. Saudara, kita akan baca di dalam firman Tuhan sebagai sebuah firman yang menguatkan kita. Tapi saudara masih semangat gak? Hah? Semangat ya? Untuk breakthrough, betul? Karena jalannya masih 11 bulan lagi nih. Jadi kalau hari ini saudara belum semangat, saya katakan saudara wajib kudu semangat. Amin. Ya gitu ya. Baik, kita baca ayat firman Tuhan kita di Efesus 6 ayat yang ke-13. Nah, judul daripada perikop ini adalah perlengkapan rohani. Tapi saya ingin berbicara sesuatu yang berbeda Bapak Ibu ya, untuk breakthrough di minggu ini. Sudah? Efesus 6 ayat 13, kita baca bersama, 2-3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya tahun ini, saya nggak bilang tahun depan, tahun ini adalah masa breakthrough bagi saudara? Percaya? Amin. Beriman. Amin. Mungkin saudara belum lihat, tetapi iman membuat saudara melihat segala sesuatu secara rohani. Kita semua merindukan breakthrough. Saya merindukan breakthrough. Kita menginginkan sebuah perubahan. Betul ya? Terjadi itu nyata. Gak cuman omong-omong aja, tetapi nyata perubahannya. Yang cicilan lunas. Oh gak ada yang cicil, gak ada cicilan di sini Bapak Ibu ya kan. Di luar sana banyak ya. Gak ada cicilan di sini, jemaat-jemaat udah diberkati Tuhan ya kan. Jadi perubahan itu harusnya apa? Sesuatu yang nyata. Kita mau meninggalkan yang lama, masuk kepada suatu musim yang baru, itu breakthrough. Namun sesungguhnya saudara tahu tidak bahwa breakthrough itu adalah hasil. Breakthrough itu adalah hadiah dari sebuah proses. Ada proses yang harus dilewati. Ada proses yang harus dijalani untuk menuju, untuk sampai kepada breakthrough yang saudara impikan. Semua kita ini pasti, saya bilang Bapak Ibu, akan melalui proses. Proses saudara dengan proses saya, dengan teman-teman ini berbeda. Tetapi hari ini saya ingin memberikan sesuatu kepada saudara. Kita boleh melalui proses yang lain, berbeda saudara. Tetapi ada satu hal penting adalah kita semua sama. Bagaimana cara melalui proses itu, betul? Dan saya ingin bagikan kunci
menghadapi proses dalam satu kata, stand. Dan ini yang sedang kami lalui. Stand, berdiri tegap. Karena pada saat engkau berdiri tegap itu tanda orang yang apa? Siap, betul? Kita enggak malas Bapak Ibu, kita enggak tidur-tiduran. Tetapi lihat semua pelayan-pelayan di tempat ini, mereka stand, berdiri dengan yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Amin. Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah lagu berjudul It Is Well With My Soul. Dan sesudah itu saya akan menceritakan ada sebuah kisah yang luar biasa di balik penulisan lagu ini. Mari Pak Andreas, silakan. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Saudara, lagu ini It Is Well With My Soul, jiwa. Terjemahannya ini bagus banget ya. Terjemahannya saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Slide-nya ada terjemahannya, tetap ditayangkan ya. Begini, saat damai bagaikan sungai menyertai jalanku. Saat duka bagaikan gelombang laut yang menerjang. Apapun nasibku, Engkau telah mengajari aku untuk berkata semuanya baik. Semuanya baik untuk jiwaku. Bapak Ibu, ini tetap ditayangkan ya supaya saudara bisa memahami kenapa ada kata sungai, ada gelombang laut yang menerjang. Saya ceritakan, lagu ini diciptakan tahun 1873 oleh seorang yang bernama Horatio Spafford. Horatio adalah seorang pengacara di sebuah law firm yang besar di Amerika. Dan selain dia bekerja, dia juga pendukung daripada penginjil hebat bernama Dwight L. Moody, adalah founder dari Moody Church. Suatu hari ia merencanakan perjalanan ke Eropa. Dia ingin menemani sahabatnya, yaitu pendeta Moody ini yang akan berkhotbah. Sehingga dia tidak dapat mengikuti istrinya dan 4 anaknya untuk berlibur kapal pesiar. Ketika menyeberangi Samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi oleh istri dan 4 anak Horatio ditabrak oleh kapal besi. Menewaskan 226 orang, tenggelam di dalam samudra itu termasuk ke-4 putri daripada Horatio. Sedangkan istrinya Anna masih selamat dari tragedi itu. Horatio segera melakukan perjalanan untuk menemui istrinya yang berduka. Namun dalam perjalanan saat dia melewati samudra itu, di mana anaknya tenggelam, dia bukan mengutuk Tuhan. Dia tidak kecewa, tetapi yang dia lakukan apa? Dia menulis lagu. Bagaimana mungkin orang yang berduka, yang mendapat masalah yang besar, tetapi dia masih bisa menulis lagu untuk memuji Tuhan. Saudara, ada banyak lagu dari BSD Church ya. Itu ditulis itu dari pengalaman hidup. Bukan dari tenang, santai, lalu kita menciptakan lagu gitu. Enggak. Tapi melalui sebuah pergumulan yang berat, kami memutuskan. Untuk apa? Untuk tegap berdiri, memuji Tuhan. Dan kita katakan apa? Semuanya baik. Tuhan baik. Dan Tuhan sangat baik. Saudara,
Horasio memilih untuk stand. Musuh itu boleh mengirim badai untuk menghancurkan imanmu. Tetapi di dalam badai, kita masih mau berdiri tegak menyembah Tuhan. Hari ini judul khotbah saya adalah stand. Dan ini yang sedang kita lakukan saat ini. Karena itu jemaat Tuhan, Anda harus stand, tetap berdiri. Gini loh, kaki kita ini kalau menghadapi badai itu gemeter ya. Boleh nggak gemeter? Boleh, saya aja gemetar gitu. Terhadap serangan itu saya gemetar. Tetapi saya memilih, meskipun kaki saya gemetar, saya tetap mau berdiri di hadapan Tuhan. Karena saya tahu siapa yang saya sembah, siapa yang sedang memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Jadi gini saudara, stand itu kenapa harus stand? Kenapa harus berdiri? Karena kita itu tidak lari dari badai. Kita juga tidak sembunyi dari badai, tetapi kita mau berdiri di atas badai. Bapak Ibu, peperangan rohani itu nyata loh. Pada saat Tuhan menjanjikan saudara breakthrough, iblis gak suka. Iblis akan memerangi saudara, roh saudara yang diserang. Karena itu hari ini saya bagikan bagaimana caranya kita berdiri tegap. Ada 4 cara. Yang pertama, berdiri di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, berdiri di dalam kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, berdiri dalam peperangan. Yang keempat, berdiri di dalam doa dan ketekunan. Saudara, yang pertama ya, berdiri di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita baca di Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Berdiri dalam kekuatan kuasanya. Kita baca bersama 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, yang nyerang kita ini ada 4 level kuasa gelap. Betul? Siapa? Pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh jahat di udara. Saudara, gini ya, yang menyerangmu bukan manusia sebelahmu, bukan. Peperangan kita bukan dengan manusia yang lain. Ya, bukan. Suami istri, bukan istrimu, bukan suamimu, musuhnya. Anak-anak, iblis itu, anak-anak ini sekarang ya sangat gini loh, menganggap bahwa musuh dia yang suka mengekang dia bukan iblis, tapi orang tua. Salah loh, gitu ya. Jadi yang menjadi musuh kita itu adalah penguasa di udara. Wilayah operasi daripada kuasa gelap itu ada di spiritual, saudara. Rohani. Karena itu berdiri dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Kenapa? Mental kita ini sering lelah, mental kita ini sering lemah, gampang tersinggung, gampang lelah. Karena kita ini berperang menggunakan darah dan daging kita, logik kita, hati kita, backingan kita. Kita pikir kita punya backingan yang hebat terus dapat membela kita gitu. Mereka juga manusia biasa ya. Jangan mengandalkan manusia saudara, andalkanlah Tuhan. Kita berpikir kita pintar, kita berpikir kita berpengalaman. Dan akhirnya ketika semua itu tidak menolong kita, kita mulai menggerutu. Kita mulai marah, kita mulai lemah.
dan mulai kurang percaya. Saudara, dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ada seorang nabi besar bernama siapa? Elia. Elia ini baru mengalami sebuah breakthrough besar. Breakthrough-nya luar biasa. Apa? Dia meminta Tuhan menurunkan apa? Halo? Api. Ya, dia minta Tuhan menurunkan api. Lalu menyembelih berapa? 450 nabi Baal. Dahsyat yang menyaksikan itu, yang menyaksikan api turun, lalu dia menyembelih 450. Bagaimana penontonnya? Langsung berlutut menyembah Tuhan. Dahsyat. Terobosan yang besar. Tapi tiba-tiba baru saja dia mengalami breakthrough, dia diancam oleh seorang wanita, gitu ya. Siapa? Ratu Isabel. Ya, Isabel. Gitu ya. Lalu bagaimana reaksi daripada nabi ini, Elia ini, yang sudah menyaksikan kedahsyatan Tuhan? Dialah lari. Lalu di bawah pohon dia pengen apa? Mati, saudara. Loh, tadi dia dengan gagah berani nih, ya, seorang laki-laki gagah berani membantai 450. Tapi sama satu Ratu Isabel tadi, dia goyang imannya. Takut luar biasa. Jadi bapak-bapak hati-hati dengan ibu-ibu. Ya, bapak-bapak boleh kalau di pekerjaan ya pegawainya berapa? 450 ribuan. Tapi kalau sampai di rumah ya kan istri bilang, "Pak tidur." Oh tidur gitu ya. Lalu gini ya, oke, kita lupakan karena itu tema minggu depan ya tentang home ya. Oke, lalu bagaimana, kenapa Elia itu begitu takutnya kepada si Isabel ini? Karena Elia menganggap Isabel ini memiliki kekuasaan, betul? Dia seorang ratu loh, dia menguasai pemerintahan, dia menguasai rajanya bahkan. Jadi wah, kata Elia nih, wah saya akan kalah, saya akan mati. Tapi pada saat di pohon Arar, Tuhan tidak memarahi Elia loh. Tapi Tuhan menyuruh dia apa? Makan, kamu istirahat. Setelah istirahat, Tuhan berkata begini, di ayat yang ke-11, Tuhan berkata gini, nggak usah ditampilkan, saya bacakan. Lalu firman-Nya kepada Elia adalah gini, keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Saudara, engkau sudah banyak makan makanan rohani, amin, firman. Engkau sudah beristirahat dan pada saat Tuhan datang dan mengatakan saatnya engkau keluar berdiri di gunung Tuhan dan saat itu Tuhan berbicara kepadamu. Dan apa yang Elia lakukan? Dia berdiri dan dia melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Akhirnya Tuhan memakai Elia mengurapi raja, mengurapi siapa? Elisa. Jadi kita tidak lari dari panggilan Tuhan, saudara. Kita mau menerima panggilan Tuhan. Karena siapa yang memanggil kita? Tuhan sendiri, bukan orang lain. Kalau saudara dipanggil sama bosmu aja saudara lari ya kan. Apalagi dipanggil Tuhan. Amin. Tuhan menyuruh Elia untuk bangkit dan berdiri karena ada Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Kita perlu berhenti saudara untuk mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan cadangan kita. Kita pikir kita masih kuat, kita pikir uang kita di tabungan masih banyak. Kita pikir ya backingan kita masih hidup, bisa untuk menolong kita. Salah. Cadangan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi saatnya saudara mulai mengandalkan sumber daya surga yang tidak terbatas. Quote-nya hari ini buat saudara adalah berhenti untuk mencoba menjadi orang kuat. Stop. Tapi jadilah orang yang apa? Melekat kepada yang kuat.
Hidup ini bukan tentang saudara, tapi tentang Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada saudara. Sehingga saudara menjadi kuat karena kuasanya. Amin. Yang kedua adalah berdiri dalam kebenaran dan keadilan. Ayat 14 kita akan baca bersama. Efesus 6 ayat 14. Oke, baca bersama ya, 2, 3. Jadi berdirilah, berikat pinggangkan, berbaju jirahkan keadilan. Saudara, Paulus itu memulai dengan ikat pinggang. Mengapa? Pernah enggak? Ini adalah perlengkapan senjata yang Tuhan siapkan untuk saudara. Mengapa dimulai dengan ikat pinggang? Di Yesaya 11 ayat 5 itu adalah sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias. Betul ya? Katanya begini, ia tidak akan menyimpang, ia adalah Yesus. Yesus tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Saudara, Yesus itu kebenaran, betul? Ikat pinggang kebenaran. Yesus adalah kebenaran dan kita terikat oleh kebenarannya. Sampai kebenaran itu memerdekakan kita. Saudara, kebenaran Tuhan akan memerdekakanmu dari mana? Dosa. Memerdekakanmu dari ketakutan. Saudara akan merdeka dari kepahitan. Saudara akan merdeka dari masa lalu. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Lalu begitu ada orang ingin mendakwamu, menghinamu, menjatuhkanmu, maka kebenaran Tuhan akan muncul seperti fajar di pagi hari. Saudara gini ya, kita tidak dapat mempercepat matahari untuk terbit. Ada yang punya cara? Ada profesor di sini yang punya cara supaya matahari terbitnya lebih pagi gitu atau lebih siang supaya kita tidurnya lebih lama? Ada? Gak ada, saudara. Tapi kita yakin bahwa fajar pasti akan terbit. Betul ya? Kita nggak bisa merubah kondisi, tapi kita yakin kita tak dapat menghadapi kondisi apapun bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah kalau saudara belum dijawab jam 3 pagi, belum ada suara apa-apa. Tetapi jam 6 akan ada kemenangan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita ya. Lalu yang kedua, tadi ikat pinggang sudah, sekarang baju jirah keadilan. Baju jirah di Romawi itu melindungi organ tubuh. Nah, ketika organ yang dilindungi ini terluka, maka secara instan, secara cepat, maka kita akan mati. Saat itu juga. Organnya apa? Jantung dan paru-paru. Baju jirah itu melindungi kita dari jantung dan paru-paru. Saudara, apa sih implikasinya untuk kita? Saat kita merasa gagal, saat kita merasa tidak layak, atau kita selalu, Bu, saya selalu gagal deh Bu. Bikin bisnis ini gak berhasil, pikir bisnis itu juga gagal. Gitu ya, milih temen salah juga. Jadi gimana? Saudara, pernah ada yang merasa sudah terpuruk, saya gak bisa bangkit lagi. Karena saya gak punya modal. Saya gak punya simpanan tabungan. Semakin terpuruk. Ini adalah serangan yang langsung kepada jantung saudara. Dan artinya kalau saudara diserang oleh ketakutan, maka baju jirahmu itu berlubang. Keadilan itu saudara bukan tentang menjadi orang suci gitu ya. Gak pernah salah gitu. Tapi gini, saat salah, saudara ada yang semuanya melakukan yang benar. Gak ada yang pernah melakukan salah, ada? Gak ada saudara. Semua kita pernah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi pada saat salah, kita gini loh. Keadilan yang ada pada kita menuntut kita untuk apa? Mengakui. Bukan denial.
Oh nggak mungkin saya salah, orang saya selalu baik kok. Denial. Yang lebih parah lagi adalah menyalahkan orang lain. Nah, tapi saudara, bila keadilan ada dalam kita, kita akan mengakui kesalahan. Lalu memperbaikinya, bukan menyembunyikannya. Memperbaiki itu penting. Saudara hanya bilang, oh saya salah, saya minta maaf ya. Tapi besok lakukan lagi. Ya. Tapi memperbaiki, oh di sini saya salah, maka saya harus merubah tabiat ini menjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Itu adil. Adil terhadap dirimu sendiri dan engkau adil terhadap orang lain yang menerima tingkah laku kita. Oke, lalu berikutnya. Berdiri dalam peperangan. Nah, saudara, ini kita masuk kepada peperangan. Saudara harus tahu bagaimana iblis menyerang dan apa yang disiapkan Tuhan pada saat saudara masuk dalam medan peperangan. Kita baca di ayat 15 sampai dengan yang ke-17 ya. Sudah? Oke, baca bersama. 2, 3. Kakimu berkasutkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, yang pertama, kasut. Kasut kerelaan. Kasut pada zaman militer, karena kan Paulus ini sebetulnya seorang panglima ya. Jadi dia ini mengumpamakan pengalamannya, mengumpamakan kepada kita sosok daripada pasukannya. Kasut itu bukan sandal jepit biasa gitu, melainkan sepatu kulit. Ada gak fotonya ya? Nah itu, sepatu kulit lalu ada paku besi gitu. Jadi mirip-mirip dengan sepatu bola mungkin ya, untuk mencengkram tanah supaya nggak apa, nggak licin, waktu perang terus dia tergelincir. Wah ya ditusuk ya, dibunuh. Jadi di dalam solnya itu ada paku-paku kecil supaya tidak tergelincir. Mengapa? Pertanyaannya adalah Injil damai sejahtera apa hubungannya dengan kasut? Gitu kan? Betul ya? Nah, saya memberi penjelasan begini. Di dalam peperangan kita perlu damai. Kita seringnya apa? Panik saudara kalau dalam perang. Betul ya? Aduh gimana ini? Kita bisa mati nih. Pada saat Petrus berada di murid-muridnya berada di atas perahu. Badai datang, apa murid-muridnya katakan kepada Yesus? Kita akan binasa, betul? Ya bahasa sekarang adalah kita akan mati deh ini kita nih. Padahal ada Yesus loh di dalam perahu itu. Ada Yesus di dalam setiap kita enggak? Ada. Tetapi pada saat masalah datang, badai datang, kita mengatakan Tuhan aku kayaknya bisa mati nih. Jadi di dalam badai kita perlu damai Tuhan. Kita harus tenang menghadapi persoalan. Karena pada saat engkau tenang terletak apa? Kekuatanmu. Betul ya? Jadi apapun yang saudara hadapi sekarang ataupun nanti prosesnya berat, saudara pakai kasut yang Tuhan sediakan. Apa? Tenang, damai. Gini ya Bapak Ibu, dalam keluarga pada saat badai datang, seringnya kita itu panik, kita akan apa? Menyalahkan satu dengan yang lain. Gara-gara kamu sih, betul? Ada nggak? Oh saya aja ya itu ya dulu. Sini nggak ada, sini tuh semuanya baik-baik semua gitu. Kamu sih, kamu ngapain suruh saya beli gitu ya? Akhirnya saya nggak bisa bayar nih cicilannya. Mestinya kita jangan beli, gitu. Saling menyalahkan. Tetapi saudara, pada saat badai itu harusnya kita saling bergandengan tangan, menghadapinya bersama. Itu namanya damai dalam keluarga. Jangan sampai badai datang keluargamu hancur. Karena apa? Suami istri ribut aja, anak-anak korbannya saudara. Tetangga korbannya, gitu ya. Sampai dengar gitu. Jadi temukanlah damai. Amin.
di dalam dirimu sehingga engkau mampu memberi damai pada keluargamu. Haleluya, nggak ada yang tepuk tangan Bapak ya, Bapak Ibu ya. Oke, lalu saat engkau damai, engkau tenang, engkau bisa mendengar suara Tuhan. Saat panik, suara siapa yang kau dengar? Suara Isabel tadi. Yang akan mendakwamu, akan mengirimkan pasukannya untuk membunuhmu. Akan memenjarakanmu mungkin. Tetapi pada saat damai itu datang, suara Tuhan akan menguatkan kita daripada kita mendengarkan suara Isabel tadi ya. Jadi kasut bila tidak dilindungi, kita tidak dilindungi oleh kasut damai, saudara, kita mudah terluka. Saya tanya, Bapak Ibu di sini yang ada anak kecil atau punya cucu kecil gitu ya. Kalau cucunya atau anaknya ini mau keluar rumah, terus nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, saudara akan apa? Melarang dia keluar rumah. Betul ya? Sini, pakai sandal dulu, pakai sepatu dulu. Karena begitu keluar, kakinya terluka. Betul? Kena injakan apa di luar terluka. Daripada repot terluka, udah mendingan kamu sudah ada nih. Orang tua menyediakan sepatu di sana, berpasang-pasang ya kan? Bener gak? Jadi sebelum kamu keluar pakai dulu sepatunya. Anaknya berontak, nggak usah, jangan, nggak mau. Dia mau lari. Gitu. Sama saudara, Tuhan menyediakan sepatunya, kasutnya buat saudara. Tapi saudara lebih seringnya apa? Keluar dari rumah tanpa persiapan. Tanpa membawa perlengkapannya. Dan Tuhan, ini anak nakal nih. Sudah dikasih kasut tapi gak mau dipakai. Gitu. Tuhan sudah siapkan kenapa saudara tidak damai. Amin. Jadi keluar dimanapun saudara berada, biarlah damai Tuhan menyertai kita. Amin. Sekarang gini ya, saya beli ini aja deh ilustrasi ya supaya nggak pada tegang ya. Kalau liatin saya sendiri ya kan. Jadi gini, coba lihat Bapak Ibu ya, yang pakai sepatu semua pakai sepatu, ada yang nggak pakai sepatu nggak? Oh ternyata semua pakai. Nah, sepatunya berbeda apa sama? Berbeda. Ada yang pakai sepatu olahraga. Tadi Aldo pakai apa? Pantofel, saya pakai heels, ada yang pakai sandal sepatu gitu. Pertanyaan saya, sepatu saya ini ya, saya kasih miring ya supaya lihat ya. Sepatu saya ini bisa nggak dipakai untuk main bola? Hah? Oh nggak bisa, ada yang jawab bisa nggak? Bisa, itu ahli, udah ahli Pak. Ahli sepak bola jadi dia bilang bisa gitu kan. Lalu sandal jepit dipakai untuk main apa ya? Misalnya main apa ya? Main bulu tangkis. Bisa enggak? Jawabnya gini Pak. Bisa Pak. Bisa. Tapi salah tempat. Betul ya? Bisa. Tapi saudara akan kalah. Jadi kita tidak bisa pakai sandal dunia untuk peperangan rohani. Saudara harus pakai perlengkapan Tuhan, kasut damai Tuhan untuk peperangan rohani. Saudara salah tempat, saudara salah pakai. Kalau saudara mengandalkan kekuatanmu, pikiranmu untuk mengalahkan peperangan. Jadi pakailah perlengkapan yang Tuhan sediakan. Amin. Lalu ada apa? Perisai gitu ya. Ini masih banyak ya, cepat ya. Perisai Paulus menyebutkan tireos. Tireos itu perisai besar saudara. Dan bukan perisai kecil. Perisai ini bisa mengcover seluruh tubuhmu. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Mengapa iman disebut perisai? Saudara gini, zaman dulu waktu peperangan, perisai itu untuk menghalangi panah api. Jadi panah api yang disebarkan oleh musuh itu dipakai ditahan oleh perisai. Saudara, hari ini bila iblis sedang memberikan panah apinya kepada saudara untuk mencelakakan, untuk menyakiti, untuk membuat engkau lumpuh, enggak bisa berpikir Tuhan.
maka tangkis dengan apa? Perisai iman. Ketika keadaan tidak baik, imanmu berkata, pasti baik. Ketika bisnismu sepi, dengan iman berkata, bisnisku rame. Ketika keluarga kehilangan kasih, katakan dengan iman bahwa ada pemulihan, ada pengampunan. Saudara miliki iman yang mengalahkan dunia. Amin. Lalu ketiga, ketopong keselamatan. Itu adalah helmet ya, untuk melindungi siapa? Kepala kan gitu ya. Saudara, jika kepalamu terluka, engkau kehilangan yang saya sebut consciousness. Betul? Saudara kehilangan kesadaran untuk berpikir benar, untuk berpikir baik. Yang Anda pikirkan tuh jahat, yang saudara pikirkan apa? Porno. Yang saudara pikirkan apa? Kekecewaan. Dia pernah menghina saya, dia pernah melukai saya. Itu yang saudara pikirkan, salah. Saudara sudah dibeli ketopong untuk melindungimu. Gunakan saudara. Bukan berarti masalah nggak ada ya, tapi memastikan bahwa masalah itu tidak menghancurkan siapa diri kita di dalam Tuhan. Bukan karena ejekan orang lalu kita membalas, enggak. Karaktermu bukan pembalasan. Amin. Karaktermu tetap berbuat baik meskipun orang meragukan kebaikanmu. Itu. Lalu yang keempat adalah pedang roh. Bentar ya. Dari 4 senjata, ini penting saudara. Dari 4 senjata, satu-satunya yang dipakai untuk menyerang adalah pedang. Yang lain itu saudara bertahan. Tuhan tidak membiarkan saudara menyerang orang. Halo? Amin? Yang saudara serang bukan orang. Yang saudara serang adalah panas si jahat. Itu makanya saudara dibeli apa? Alat untuk melindungi diri, bertahan. Tapi ada satu alat, ada satu senjata yang Tuhan berikan untuk menyerang. Apa itu? Pedang. Pedang itu apa saudara? Firman Tuhan. Saudara gini ya, pedang itu jangan bunuh orang, jangan. Bukan pedang secara fisik yang Tuhan maksudkan. Tetapi pedang itu adalah apa? Firman yang kita ucapkan saudara. Dan satu lagi, firman itu bukan digunakan untuk mengutuk orang. Firman itu digunakan untuk memberkati orang, membangun orang. Karena itu bila dalam diri kita, kata-kata kita mulai mengutuki usaha kita, anak kita, istri kita, suami kita ya, mertua kita, menantu kita, stop saudara. Karena itu pedang loh. Saudara akan menggunakan firman Tuhan itu untuk melukai orang atau saudara memilih untuk memberkati orang. Yesus pada saat di padang gurun, pada saat dia dicobai, Yesus gak berdiskusi dengan iblis. Betul ya? Iblis, sini dulu diskusi dulu. Kalau saya jatuh nih, kira-kira saya dapat apa? Enggak. Gitu ya. Oke, batu jadi apa? Roti. Oke, rotinya saya makan 5, kamu makan 2. Gimana? Enggak. Kita tidak kompromi dengan iblis saudara. Mengapa? Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu pada saat engkau mengaku bahwa Yesus ada dalam dirimu, maka firman-Nya ada di dalam engkau. Serangan itu datangnya itu nggak perlu diminta ya, gitu ya. Ada aja orang yang menyerang kita otomatis, tapi yang kita ucapkan firman, amin. Bukan kata yang sia-sia. Pada saat ada orang yang menghinamu, nggak usah hina balik saudara, ya. Tetap katakan firman untuk mereka, amin. Yang keempat adalah berdiri dalam doa dan ketekunan. Saudara, doa di gereja ini tuh banyak ya, ada pendoanya Bu Weni. Mempersiapkan jam doa untuk saudara. Pergunakan saudara. Dan mulai Februari kita akan mengadakan setiap hari Senin jam 7 pagi akan ada doa. Saudara, maksud daripada pendoa Bu Eni adalah dia bilang sama saya gini, Bu, saya rindu ya memperlengkapi jemaat dengan gini loh. Masuk 1 minggu di hari pertama saudara dilengkapi dengan doa.
Hanya itu kerinduannya saudara. Dan kita akan mengadakan doa jam 7 lewat Zoom. Saudara bisa ikut, nanti akan dibagikan link Zoom-nya di Instagram maupun di admin kita. Jadi saudara, dalam segala sesuatu pergunakanlah doa. Dan doa itu setiap waktu, konsistenlah di dalam doa. Penutupnya mari PAW, silakan. Penutup aja, ini saya sudah singkat ya karena semua udah kalau ini masuk tuh kita agak gemetar gitu. Penutupnya adalah gini, Bapak Ibu boleh saya juga undang untuk bangkit berdiri. Saudara, Tuhan menjanjikan ada breakthrough. Saudara percaya enggak? Halo? Percaya saudara? Beriman enggak saudara kalau Tuhan menyediakan breakthrough? Namun menuju breakthrough yang Tuhan akan berikan ada proses. Tapi saudara jangan khawatir. Ada perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada saudara. Sehingga saudara mampu untuk tetap stand. Tetap berdiri teguh. Ketika badai keuangan datang, katakan stand. Ketika badai kesehatan datang, stand. Ketika badai hubungan datang, stand. Ketika badai emosi datang, stand. Ketika ancaman datang sekalipun, stand. Berdiri karena engkau percaya siapa Tuhanmu. Dan hari ini biarlah saudara tetap berdiri tegap menggunakan perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Tuhan yang Kau memampukan kami Bapa. sampai kapanpun ku kan berjalan karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, biarlah Tuhan menjadi perisai. Meskipun badai datang menerpamu, firman-Nya tetap tinggal. Dan biarlah engkau tenang di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
Meskipun kaki kami gemetar Tuhan. Meskipun kami Tuhan, untuk berdiri pun kami butuh keyakinan, kami butuh kekuatan. Tapi kami mau tetap memilih untuk berdiri bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya kemenangan akan segera datang. Pertolongan akan segera datang. Biarlah kami terus menjaga iman kami di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi Bapa, iman kami tidak goyah. Meskipun badai ingin menghancurkan kami Tuhan. Tapi kami terus berharap bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan Engkau disenangkan. Oleh karena kami tidak kalah oleh keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan. Biarlah kami memakai perlengkapan senjata Allah dimanapun kami pergi. Karena Tuhan yang akan menjaga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kau saja kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Jenny. Tuhan berkati pelayanan Ibu. Bapak Ibu, Pastor Jenny menutup serial khotbah kita di bulan Januari, temanya Breakthrough. Dan Pastor Jenny juga akan membuka serial khotbah kita di bulan Februari, judulnya Home. Ya, jadi ada hamba-hamba Tuhan yang sudah terjadwal di bulan Februari nanti membawakan tema khotbah Home. Apa itu home? Kita akan dengarkan bersama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk terus datang ke BSD Church untuk ibadah-ibadah minggu. Ya Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan bahwa lagu yang dinyanyikan tim PAW tadi, Berseru kepada Yesus, itu lagu BSD Worship. Ciptaan BSD Worship. Ya Bapak Ibu boleh mendengarkan di Spotify gitu ya, sambil naik mobil, di rumah, dengarkan lagu itu. Dan puji Tuhan teman-teman di gereja lain juga sudah menyanyikan lagu BSD Worship ya. Jadi senang sekali lagu-lagu BSD Worship jadi berkat untuk banyak orang. Saya ingin melihat apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi ini. Puji nama Tuhan, kita setia untuk terus datang beribadah setiap minggunya. Juga sepanjang minggu BSD Church ada kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu boleh ikuti. Saya rindu sekali Bapak Ibu datang, ada Care and Grow Community setiap hari Rabu pukul 7 malam. Lalu hari Sabtu ada Morning Worship, doa pagi pukul 5 di Hotel Terembesi ini juga ya. Bapak Ibu silahkan datang, welcome, kami senang untuk menyambut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan. Kalau Bapak Ibu perlu memberikan persembahan secara fisik, ada amplop yang bisa Bapak Ibu gunakan. Juga setelah ibadah ada welcome lounge di luar, ada kursi, ada minuman hangat, teh dan kopi. Kalau Bapak Ibu perlu didoakan oleh tim doa kami, Bapak Ibu silakan duduk di sana, ngobrol, bicara apa yang perlu didoakan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan ini. Kami boleh mendengarkan bagaimana kami rindu untuk mengalami breakthrough dari Tuhan. Kami percaya proses itu bisa kami lewati. Kami kuat bersama Engkau dalam proses ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami dengarkan pada pagi ini. Firman yang kami dengarkan, dan kami akan memberikan persembahan yang kami doakan bisa digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini, untuk kegiatan-kegiatan BSD Church, dan Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku
datang. Ketika Care and Grow Community atau CG, Rabu 28 Januari 2026 jam 7 malam terdapat di CG The Loop, CG Green Cove, dan CG Pamulang. Menara Doa, Jumat 30 Januari 2026 jam 10 pagi di Ruko The Loop Blok F 02. Sabtu 31 Januari 2026 Morning Worship jam 5 subuh di Ruang Mandalika Trembesi Hotel BSD bersama Evangelis David Togatoron. Children of Blessing Minggu 1 Januari 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Youth Generation to Bless 1 Februari 2026 jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Sunday Service Minggu 1 Februari 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel lantai 6 disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Jangan lupa untuk dengarkan lagu-lagu BSD Worship di platform musik yang tersedia. Spesial di bulan Februari, kita akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Pastor Michael Wijaya, Pastor Ruth Julia, dan Pastor Victor Arum. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk setia mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah, selamat datang di tempat ini. Kita akan hadir kembali pada hari Minggu yang akan datang untuk kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saja kita pakai berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami berdoa biar Tuhan akan berkati setiap umat-Mu yang datang dengan segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan akan mencukupkan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik, sedang mereka bergumul dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan akan bukakan jalan, bahkan Tuhan mereka yang mengalami pergumulan dalam rumah tangganya Tuhan akan pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau akan angkat beban berat mereka, Engkau bawa mereka untuk semakin hari semakin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mereka boleh mengalami suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, memberkati setiap apa yang mereka kerja lakukan, biar Tuhan akan membuat mereka menjadi berhasil. Sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan pelihara. Memberkati pendidikan anak-anak mereka, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan akan berkati. Biar anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang kecerdasannya melebihi orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Dan kami percaya berkehidupan kami dimanapun berada, kami yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan kami percaya setiap jerih dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan akan menyertai kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Biar kami dapat bertemu dan berkumpul dengan keluarga kami dalam rumah tangga kami. Dan kami akan berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang ada sepanjang 1 minggu ke depan Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kita. Yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup
Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan, jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku di